Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 9 dari materi Anda. Dan ini, wah, menarik sekali. Fokusnya soal optimisme. Tapi ini bukan optimisme yang sekedar perasaan senang atau harapan kosong ya. Ini lebih ke argumen dasar soal cara kerja kemajuan itu sendiri. Betul sekali, bukan sekedar positive thinking lah istilahnya. Pertanyaan intinya kan lumayan provokatif ya. Apakah masalah itu ya pasti ada dan sering jadi jalan buntu? Atau gimana ya? Setiap masalah itu pada dasarnya bisa dipecahkan. Bab 9 ini kayaknya ngasih jawaban yang kuat nih. Siap kita gali? Siap. Dan penting banget nih di awal, optimisme di sini tuh artinya spesifik, teknis malah. Bukan soal ya pasrah berharap yang terbaik gitu. Ini lebih ke teori bahwa akar dari semua kegagalan, apapun itu, ya cuma kurangnya pengetahuan. Dan karena pengetahuan bisa terus diciptakan, ya potensi buat ngatasin kegagalan itu secara teori nggak terbatas. Oke. Coba kita bongkar definisinya. Jadi, bab 9 ini bilang kalau sesuatu itu mungkin secara hukum fisika, yang menghalangi kita cuma karena kita belum tahu caranya. Wah, ini implikasinya luas banget dong. Artinya, semua hal buruk, semua kejahatan, kalau pakai istilah bab ini, itu intinya masalah informasi, kurang pengetahuan. Tepat sekali. Itu inti prinsip optimisme versi bab ini. Semua kegagalan itu karena pengetahuannya belum cukup. Nah, ini kontras banget sama pesimisme. Pesimisme itu seringkali bukan cuma sikap murung, tapi keyakinan kalau ya paling nggak beberapa masalah atau kejahatan itu ya memang inherent aja gitu, nggak bisa dihindari. Atau malah disebabkan oleh pengetahuan itu sendiri. Oh, jadi pesimisme itu takut sama efek samping kemajuan ya? Seringnya gitu. Takut sama konsekuensi yang nggak terduga dari kemajuan atau teknologi baru. Kayak ketakutannya Martin Rees di buku Our Final Century itu ya. Saya ingat Anda sebut dia prediksi peluang peradaban kita bertahan di abad 21 cuma 50-50. Gara-gara bahaya teknologi baru. Kayak senjata biologis gitu. Nah, itu contoh bagus pesimisme modern. Dan argumen di bab ini, pesimisme macam itu meskipun kadang kelihatan bijak ya, hati-hati gitu. Tapi seringnya dasarnya itu cuma nebak-nebak masa depan pakai pengetahuan sekarang. Padahal masa depan pengetahuan kan nggak bisa ditebak ya. Justru itu, sifat dasar pengetahuan masa depannya yang nggak bisa diramal. Kalau kita membatasi tindakan karena takut sama apa yang mungkin terjadi karena pengetahuan baru, ya bisa-bisa kemajuannya malah macet. Ini jadi ingat soal prinsip kehati-hatian, precautionary principle. Itu kan disinggung juga ya di bab ini. Kedengarannya bagus padahal. Jangan lakukan hal baru kalau nggak yakin konsekuensinya. Tapi bab ini beda pandangannya. Betul. Bab ini argumennya kalau prinsip kehati-hatian itu kaku banget diterapin, ya jadi resep buat stagnasi, Iya. buat mandek. Logikanya gini, manfaat dari kemajuan atau pengetahuan baru tuh bisa jadi tak terbatas ya kan? Sementara ruginya, meskipun bisa parah, biasanya terbatas. Contohnya? Ya kayak kapal tadi, kita nggak bakal punya kapal aman kayak sekarang kalau pembuat kapal pertama itu nerapin prinsip kehati-hatian total. Mereka kan nggak tahu semua risikonya, tapi ya dicoba aja, belajar dari gagal. Kemajuan itu sering butuh keberanian ambil risiko yang dihitung, bukan lumpuh karena takut sama yang belum diketahui. Oke, jadi balik ke optimisme tadi. Ini bukan perasaan, tapi lebih kayak sikap aktif ya. Teori kerja gitu. Masalah itu sumbernya kurang pengetahuan, pengetahuan bisa terus tumbuh. Jadi ya pada prinsipnya semua masalah bisa dipecahkan. Gitu intinya. Persis, ini jadi fondasi berpikir yang mendorong kita cari solusi terus-menerus. Masalah pasti akan selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi kemampuan kita buat nyelesaiinnya, ya tergantung kemampuan kita bikin pengetahuan baru. Nah, kalau lihat sejarah, kayaknya banyak ya contoh kegagalan prediksi pesimis. Yang klasik banget kan Thomas Malthus, akhir abad 18 itu. Dia lumayan akurat ya soal prediksi ledakan populasi. Populasi iya akurat, tapi konsekuensinya itu yang dia keliru total. Dia kan ramal bakal ada kelaparan massal karena produksi pangan menurut dia cuma bisa naik linier. Terus apa yang dia lewatkan? Dia sama sekali nggak antisipasi ledakan inovasi pertanian, pupuk kimia, mekanisasi, bibit unggul, wah macam-macam. Itu semua kan buah pengetahuan baru. Hasilnya produksi pangan naik jauh lebih cepat dari populasi. Jadi salahnya bukan meremehkan masalah populasi ya, tapi meremehkan kapasitas manusia buat cari solusi. Kan juga yang terkenal si Albert Michelson tahun 1894 itu.
Iya, itu kutipan yang legendaris karena ironis banget. Pas peresmian lab fisika di Universitas Chicago, Michelson pede banget bilang kalau hukum fisika paling dasar itu udah ditemuin semua. Katanya, penemuan di masa depan itu paling cuma nyempurnain pengukuran aja, sampai ke desimal ke-6. Padahal cuma beberapa tahun kemudian, boom. Muncul revolusi kembar, relativitas Einstein sama mekanika kuantum. Dua-duanya ngubah total pemahaman kita soal ruang, waktu, materi, energi. Pelajaran telak banget kan? Iya ya. Bahaya banget mengklaim kita udah dekat batas pengetahuan. Jelas, pengetahuan masa depan itu yang nggak bisa diketahui sekarang. Mengumumkan akhir penemuan itu hampir selalu jadi tanda pesimisme yang keliru. Terus, menarik juga nih kritik bab ini ke Leibniz. Idenya soal dunia terbaik dari semua kemungkinan dunia. Sepintas kan optimis banget ya kedengarannya, tapi kok malah dibilang pesimisme terselubung? Gimana itu? Logikanya gini coba deh, kalau kita percaya dunia ini dengan semua derita dan kejahatannya udah versi terbaik yang mungkin ada, artinya kan secara nggak langsung kita terima kalau kejahatan atau kegagalan itu ya perlu atau malah optimal gitu dalam skema besar. Jadi kita jadi pasrah gitu? Nah, itu dia. Itu bisa menumpulkan dorongan kita buat cari tahu kenapa sih sesuatu itu gagal atau buruk, pakai penjelasan yang rasional, yang bisa diuji. Kalau sesuatu yang buruk itu udah bagian dari rencana terbaik, ya ngapain repot-repot cari cara perbaikinnya? Paham. Jadi optimisme model Leibniz itu malah bisa menghalangi kita cari pengetahuan praktis buat ngatasin masalah. Karena kalau kita percaya ada alasan baik di balik hal buruk, motivasi buat cari sebab sebenarnya, yang menurut bab ini adalah kurangnya pengetahuan, jadi berkurang ya? Tepat sekali. Justru optimisme versi bab 9 ini nuntut kita untuk nggak nerima kegagalan sebagai hal normal atau perlu, tapi sebagai sesuatu yang bisa dan harus diatasi lewat pemahaman yang lebih baik. Ini nyambung ke inti argumen optimisme di bab ini ya. Masalah itu tak terhindarkan, tapi bisa dipecahkan. Jadi ini bukan janji surga di bumi, bukan berarti hidup tanpa tantangan. Malah sebaliknya, tantangan baru bakal terus muncul. Kuncinya ya gimana kita respons tantangan itu. Kapasitas kita buat ciptain pengetahuan baru, itulah satu-satunya sumber solusi jangka panjang. Coba pikirin tantangan skala gede deh. Zaman es berikutnya, perubahan iklim drastis, ancaman asteroid, supernova deket sini, ledakan sinar gamma. Wah, serem juga ya kalau dipikirin. Solusinya gimana tuh? Solusinya ya bukan dengan berharap kosong atau kembali ke masa lalu, tapi ya dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi yang lebih maju lagi. Dan buat mencapai itu, kita perlu kemakmuran. Definisi kekayaan atau wealth di bab ini juga unik ya, bukan cuma tumpukan duit atau sumber daya alam. Betul, bab ini definisikan kekayaan sebagai repertuar transformasi fisik yang mampu kita sebabkan. Gampangnya gini, kekayaan itu kemampuan kita buat ngubah dunia fisik di sekitar kita sesuai kemauan kita. Kemampuan mengubah dunia fisik, datangnya dari mana tuh? Ya, dari pengetahuan, makin banyak kita tahu cara manipulasi materi dan energi, makin banyak transformasi yang bisa kita lakukan, ya makin kaya kita dalam arti ini. Jadi kekayaan itu nempel banget sama pengetahuan terapan ya. Dan kemampuan ngubah dunia fisik ini yang akhirnya bikin kita bisa ngatasin masalah, baik yang udah ada maupun yang belum kepikiran. Persis. Makanya, fokus utama dari perspektif optimis ini bukan cuma nyoba mencegah semua masalah yang bisa kita ramal, walaupun pencegahan penting ya, tapi yang lebih fundamental itu terus ningkatin kapasitas kita untuk memecahkan masalah pas masalahnya muncul, termasuk masalah yang nggak terduga. Kemampuan adaptasi dan problem solvingnya intinya. Dan itu didorong penciptaan pengetahuan. Itu dia inti keberlanjutan jangka panjang. Yang menarik lagi, argumen optimisme ini nggak cuma buat sains dan teknologi kan, katanya berlaku juga buat filsafat dan politik. Gimana tuh di sama? Kalau buat filsafat, argumennya mirip. Kemajuan filsafat itu terjadi lewat pencarian penjelasan yang lebih baik. Tentang realitas, moralitas, pengetahuan itu sendiri. Bukan cuma ngumpulin fakta atau cari pembenaran buat keyakinan yang udah ada. Tapi cari teori yang lebih dalam, lebih luas, lebih sulit divariasikan. Proses kritik sama perbaikan penjelasan itu mesin kemajuan filsafat. Mirip metode ilmiah ya, tapi untuk ide. Terus, kalau politik, tadi kayaknya nyebut Karl Popper.
Iya, nyambung banget sama kriteria Popper buat sistem politik yang baik atau rasional. Kata Popper, ciri utama sistem politik yang bagus itu bukan milih pemimpin terbaik, soalnya susah ditebak kan, tapi kemampuannya buat menyingkirkan pemimpin atau kebijakan yang buruk tanpa kekerasan. Oh, jadi fokusnya di mekanisme koreksi kesalahan ya? Betul, sistem kayak gitu, demokrasi liberal contohnya, butuh masyarakat terbuka yang menghargai kritik, debat rasional, sama mekanisme damai buat koreksi. Ini sistem yang secara inheren optimis, karena dibangun di atas asumsi kalau perbaikan itu mungkin, dan kesalahan bisa dikoreksi. Jadi optimisme versi bab 9 ini jadi kayak landasan filosofis universal gitu ya, buat perbaikan terus-menerus di semua aspek kehidupan. Bukan jaminan pasti berhasil sih, tapi keyakinan dasar kalau solusi itu ada dan layak dicari. Tepat, ini sikap yang nolak keputusasaan, mendorong upaya terus-menerus buat memahami dan memperbaiki dunia, baik dunia fisik maupun dunia ide dan institusi sosial kita. Bab ini juga nyorot beberapa periode sejarah yang disebut pencerahan mini atau permulaan tak terhingga. Momen-momen pas potensi kemajuan pesat kelihatan, tapi mandek lagi. Athena kuno di zaman keemasan itu contoh utamanya ya. Betul, Athena abad ke-5 sebelum Masehi itu luar biasa. Filsafat Socrates, Plato, Aristoteles, drama Sophocles, Euripides, demokrasi Perikles, arsitektur Parthenon. Kuncinya kayak di pidato pemakaman Perikles itu, ya keterbukaan mereka sama ide baru, toleransi beda pendapat, sama tradisi kritik yang kuat. Mereka nggak takut mempertanyakan tradisi ya. Iya, berani cari penjelasan yang lebih baik, itu cikal bakal semangat pencerahan sejati. Terus ada Florence pas Renaissance, era Lorenzo de Medici, akhir abad 15. Apa yang spesial dari periode ini soal optimisme? Florence waktu itu nggak cuma nemuin lagi pengetahuan klasik Yunani Roma yang hilang. Lebih dari itu, mereka mulai berani mengkritik dan memperbaiki pengetahuan kuno itu. Wah, nggak cuma copy-paste ya? Nggak, mereka nggak lihat itu sebagai kebenaran final. Sikap kritis dan keinginan buat melampaui pencapaian masa lalu, ini langkah penting menuju pencerahan yang nanti datang. Mereka nunjukin optimisme pada kemampuan manusia buat bikin pengetahuan baru yang lebih baik. Tapi dua periode hebat ini, Athena sama Florence, akhirnya redup ya. Kenapa tuh? Bab ini bilang karena pesimisme dan anti-rasionalisme bangkit lagi. Iya, sayangnya gitu. Di Florence, contohnya muncul tokoh karismatik, Savonarola, biarawan Dominikan yang mengutuk kemewahan, korupsi moral, paganisme Renaissance lah pokoknya. Terus dia ngapain? Dia nyaruin kembali ke puritanisme, ketaatan buta dogma abad pertengahan, pengaruhnya gede banget, sempat ngambil alih kekuasaan di Florence. Bikin api unggun kesia-siaan, bakar buku-buku sekuler, karya seni, barang mewah. Waduh, ngeri ya. Contoh nyata gimana kemajuan bisa mundur lagi. Tepat, itu nunjukin betapa rapuhnya ekosistem yang dukung kemajuan dan penciptaan pengetahuan. Kalau ketakutan, dogma, penolakan kritik rasional dominan lagi, ya permulaan tak terhingga itu bisa putus. Athena juga gitu ya? Athena juga mundur, setelah kalah perang, kena wabah, semangat keterbukaannya terkikis. Ini pengingat aja, kemajuan itu nggak otomatis, nggak pasti. Tergantung pilihan filosofis dan institusional kita. Oke, jadi setelah kita bahas panjang lebar nih, apa makna inti dari optimisme versi bab 9 ini yang bisa Anda para pendengar bawa pulang? Ini bukan cuma teori kan, tapi bisa jadi alat berpikir praktis ya. Benar sekali. Memahami optimisme sebagai teori kegagalan adalah kurangnya pengetahuan, itu ngasih kita kerangka buat lihat masalah. Keterbatasan kita sekarang, personal, sosial, teknologi itu bukan takdir yang harus diterima gitu aja, tapi tantangan pengetahuan yang nunggu dipecahkan. Ini ngubah cara kita hadapi kesulitan. Kalau dunia ini zero-sum game ya, untung satu pihak pasti rugi pihak lain. Atau kita dibatasi mutlak sama sumber daya fisik. Perspektif bab 9 ini malah nekenin kalau sumber daya terpenting itu pengetahuan, dan itu bisa diciptakan. Iya, kemajuan sejati menurut pandangan ini datang dari penciptaan. Bikin penjelasan baru, solusi baru, teknologi baru, cara baru buat ngubah realitas fisik sesuai tujuan kita. Dan karena potensi ciptain pengetahuan itu intinya nggak terbatas ya, potensi perbaikan dan kemajuan juga nggak terbatas. Ini visi yang, memberdayakan banget. Nah, sebagai penutup nih, mari kita tinggalkan Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan ya. Kalau benar nih, semua kegagalan, semua hal buruk yang kita alami, ujung-ujungnya karena kurang pengetahuan.
Terus masalah besar apa di dunia sekarang? Kemiskinan, penyakit, konflik, kerusakan lingkungan yang sering kita anggap nggak mungkin dipecahkan atau rumit banget. Padahal hanya mungkin loh ya, solusinya itu tersembunyi di balik penjelasan atau penemuan yang tepat yang belum kita capai aja. Pemikiran ini, wah, membuka pintu ke kemungkinan yang tak terbatas ya. Ini kayak undangan buat lihat melampaui keterbatasan sekarang dan merangkul kapasitas luar biasa kita sebagai manusia buat memahami dan mengubah dunia lewat pengetahuan. Perspektif yang menurut saya berharga banget. Sungguh sebuah permulaan tak terhingga yang sesungguhnya. Bukan didorong sumber daya materi yang terbatas, tapi oleh jangkauan pikiran manusia yang tak terbatas. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam bab 9 ini bersama kami. Semoga ada percikan inspirasi yang bisa Anda bawa ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.